Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Samudra Herianto dengan NIM 123220154. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan membuat video demo programming PHP sambil disertai penjelasan dengan skenario seperti ini ya. Coding menggunakan PHP biasa atau Laravel atau Express.js. Ini saya akan menggunakan PHP biasa saja, tidak menggunakan framework Laravel maupun Express.js. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di Explorer ini saya sudah mempunyai satu folder yaitu FB Web, yang berarti Final Project Web ya teman-teman. Di sini kita akan membuat koneksinya terlebih dahulu agar tidak membuat berulang-ulang ya. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa sintaks dari database. Kita buat PHP. Kita buat variabel namanya server name. Ini berisi tentang ini untuk localhost ya. Kemudian membuat variabel username. Username ini username di XMPP ya teman-teman, yaitu root untuk database. Kemudian ada password. Kebetulan passwordnya di XMPP itu defaultnya nggak ada ya teman-teman, jadinya nggak perlu diisi. Kemudian ada dbname. Ini adalah nama dari database-nya yang digunakan. Database yang digunakan kali ini adalah database Nwin. Setelah itu saya akan membuat variabel bernama connect. Nah, ini con aja ya. Connect ini kita masukkan sintaks dari MySQL-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan dari 4 variabel yang sudah saya buat tadi, yaitu ada server name, kemudian ada username, kemudian ada password, dan yang terakhir ada dbname. Setelah itu kita akan buat pengkondisiannya. Yang selanjutnya adalah kita membuat indeks. Indeks ini untuk halaman yang awalnya ya teman-teman. Indeks PHP. Kita mulai seperti biasa, buka tanda tanya, kemudian PHP. Di sini kita akan memanggil dari koneksi ini ya. Jadinya kita akan include lalu selanjutnya kita di sini akan membuat
kategori. Nah, setelah kategori kita masukkan dari sintaks MySQL, yaitu ada di sini kita memanggil dari tabel yang ada di database ya. Nah, kemudian kita bikin lagi kategori. Setelah ini berhasil dibuat, kita bisa membuat halaman tampilannya. Kita tutup dulu. Membuat halaman tampilan seperti biasa aja, kita menggunakan HTML ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat tampilan pertama, yaitu daftar kategori. Setelah daftar kategori dibuat, kita akan melakukan pengambilan data ya teman-teman. Ini kita buat di sini di PHP. Nah, ini kita akan menggunakan variabel baru, yaitu variabel alias ya. Row ini adalah variabel yang akan kita gunakan. Sini kita akan tuliskan hasil kategori yang akan diambil menggunakan fetch. Nah, kemudian setelah ini kita akan membuat selanjutnya echo. Kita variabel yang sudah kita ambil tadi kita keluarkan seperti itu ya. Ini jangan lupa dikasih kurung buka. Baik teman-teman, setelah ini kita akan membuat halaman berikutnya, yaitu produk. Buat file baru, produk.php. Nah, di halaman ini kita bisa mengisi koneksi tadi agar tidak melakukannya berulang kali. Kita copy dari sini aja ya, dari PHP. Kemudian di paste, kemudian ditutup lagi dengan close-nya PHP. Nah, oke, setelah ini kita akan membuat variabel baru, yaitu kategori ID ya. $kategori ID. Nah, kategori ID ini kita akan ambil di database-nya, itu menggunakan get. Setelah itu kita ambil dari database-nya, kategori ID. Nah, setelah ini kita akan mengcopy kode yang ini, yang ini ke produk ID-nya.
Nah, kode PHP ini akan menjadi yang memproses tentang produk ya. Kemudian di bawahnya kita akan memasukkan kode HTML di indeks yang tadi. Kita bisa copy dari sini sampai ke sini. Nah, setelah itu kita akan coba dulu ya, kita lihat di web browser ya. Nah, di sini sudah tertulis daftar kategori, ada tampilannya, dan ini jika diklik ya ini masih error ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah ini kita akan membuat file PHP yang baru ya teman-teman, yaitu detail product. Detail product. Nah, di halaman yang pertama ini sama, kita berikan koneksi yang tadi, yang ada di awal, yaitu yang ini. Kita copy dari indeks saja. Nah, setelah itu kita buat variabel baru, yaitu product ID. Product ID. Nah, product ID ini kita ambil dari database di tabel product ID ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan sintaks dari MySQL-nya, yaitu kita buat variabel baru lagi, query product detail. Di sini kita select kemudian kita tutup tagnya dengan tanda tanya. Nah, setelah ini kita akan membuat halaman tampilannya. Ini bisa dikopas melalui link yang melalui file yang tadi ya teman-teman. Ini kita isikan nama name kita, kemudian kita tuliskan produk. Nah, setelah itu kita buat paragrafnya. Nah, untuk menampilkan produk ID di sini kita akan menampilkannya dari database ya teman-teman, yaitu menggunakan tag PHP lagi. Di sini kita panggil row product ID. Product ID. Ini nggak pakai underscore. Kemudian semikolon ditutup menggunakan tanda tanya. Di sini kita beri paragrafnya. Nah, hal ini dilakukan sama untuk product name dan unit price. Jadi kita copy aja ya. Sini product name. Ininya kita ganti product name. Kemudian yang ini unit price. Nah, setelah ini kita akan membuat formnya.
kita gunakan PHP seperti biasa, form action. Nah, form action di sini itu kita ngelink agar menuju ke file berikutnya ya, yaitu saya akan memberikan nama shopping cart. shoppingcart.php. Kemudian metodenya kita gunakan metode post ya. Nah, setelah ini kita akan menambahkan label. Label for jumlah produk. Kemudian input type. Kita berikan teks. Ini adalah ID dari jumlah produk. Kemudian name-nya juga jumlah produk. Setelah itu kita akan memasukkan produk ID-nya. Di sini input type kita gunakan hidden agar tidak terlihat produk ID-nya, kemudian nama produk ID. Di sini kita beri value. Nah, value yaitu buka tag PHP lagi. Kemudian kita show dari database-nya, yaitu buka PHP tanda, kemudian row product ID. Product ID. Sebentar, ini ada yang error ya. Ini. Nah, ini adalah halaman dari detail produk. Nah, sekarang kita coba buka di web browsernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengklik salah satu dari ini, misal ini klik. Nah, sudah muncul detail produk. Kemudian kita akan membuat halaman terakhir, yaitu halaman shopping cart, untuk agar kita bisa check out gitu ya istilahnya. Kita akan buat shopping cart. Nah, di halaman shopping cart ini, sebentar, shoppingcart.php. Nah, di halaman shopping cart ini kita akan menggunakan koneksi tadi. Ini
Ini bisa kita copy aja ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan session start. Nah, di sini kita akan membuat kondisi. Di sini kita buat kondisi if set. Jadi jika session card itu nggak ada, maka akan diberi array kosong. Di sini if set buka kurung session card. Nah, kemudian ini session sama dengan array kosong. Nah, ini adalah kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua adalah jika request masih dalam kondisi request metodenya post, maka data akan kekirim, yaitu sintaksnya seperti ini. Server request method lalu post. Kemudian product ID product ID. Lalu di sini ada sintaks variabel jumlah produk. Kemudian menggunakan post jumlah produk. Nah, setelah ini session $_session card dan masuk ke array. Salah. Masuk ke array. Yaitu product ID masuk ke dalam product ID. Jumlah ini adalah jumlahnya ya. Jumlah produk masuk ke variabel jumlah produk. Nah, setelah itu sebentar, ini koma. Nah,
Setelah ini kita akan masuk ke HTML-nya. Ini jangan lupa kita tutup. HTML-nya ini kita bisa copy dari file sebelumnya ya. Cuman di sini kita akan coba buat sendiri. Nah, kemudian kita bisa membuat bagian dari HTML-nya ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan template seperti biasa. Nah, sudah seperti ini, kita berikan nama nim aja 123.220.154. Nah, kemudian saya akan mengisi di sini shopping cart. Nah, biar ada tampilannya shopping cart gitu ya. Kemudian saya akan membuat tabel border. Nah, tabel salah tulis border. Nah, ini 1. Nah, setelah ini biasa TRTD ya teman-teman, TR. Sini kita kemudian di sini ada variabel total harga. Nah, di total harga ini kita buat 0 ya. Oh, maaf, ini belum dibuka PHP. Nah, setelah ini kita akan gunakan for each. Nah, for each yaitu berisi session $session card. Ini kita juga bisa menggunakan while ya. As item. Nah, ini harusnya masuk ke dalam kurung rawa. Nah, setelah ini kita buat kurung rawalnya, kemudian dimasukkan sintaks yang seperti tadi ya. Kurung tutup kurung, lalu semikolon. Bagian terakhir ada subtotal. Nah, subtotal ini diambil dari $item kurung siku petik jumlah produk dikali dari raw product kurung siku unit price. Nah, seperti ini. Setelah itu yang terakhir total harga. Nah, total harga di sini yaitu kita beri operasi seperti ini. Subtotal. Nah, ini harusnya udah benar ya teman-teman. Kemudian ditutup dengan PHP. Lalu di bawah kita beri sedikit tabel lagi.
TRTD ya, seperti biasa. TRTD kita buat tabelnya. Sebentar. Ini kita sedikit styling. Total harga. Nah, kemudian kita buat lagi TD. Ini kita buka PHP untuk menampilkan total harga. PHP kita ekokan total harga. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian kita tutup dengan tanda tanya. Setelah ini mungkin sudah cukup. Kita akan berikan untuk ngelink ya, yaitu ahref menuju index.php. Nah, oke. Di sini kita akan tuliskan back to menu atau kembali ke halaman utama ya. Kembali ke halaman utama. Nah, seperti ini saya rasa cukup. Sebentar, ini salah. Ini harusnya di bawah ya. Di bawah tabel agar tidak masuk ke dalam tabelnya. Kita akan coba. Kita mulai dari daftar kategori. Kita akan pilih dari produk. Kemudian kita coba yang nomor 1. Nah, di sini sudah muncul ya produk ID 11, product name ini namanya Queso Cabrales, unit price-nya 21. Misal kita masukkan jumlah produknya 5 gitu. Nah, di shopping cart sudah ada ya, sudah masuk database-nya. Ini kalau kita klik ke halaman utamanya, dia bisa kembali ke sini lagi. Gitu. Misal kita pilih ini, kita ketikkan 10, lalu dia tertumpuk gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk presentasi video demo. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.